Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin-Angin MD. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dipertemukan kembali dalam persekutuan lewat udara. Kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus membuat si iblis tidak berdaya sama sekali mengganggu konsentrasi kami. Di tengah perubahan besar yang terjadi di dalam kehidupan kami tidak mengerti banyak hal tentang apa yang sedang terjadi. Kami sama sekali tidak mengetahui apa pula yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Berikan kami pencerahan Tuhan, sehingga pada waktu ini, bahkan di tengah pergumulan dan derita, kami tetap bersemangat menjalani kehidupan ini. Berbicaralah, kami sudah siap mendengarkan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, senang sekali saya berada kembali dalam ruangan saudara, dimanapun sedang berada, apakah sedang di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan, di rumah sakit, atau sedang melakukan kegiatan tertentu. Harapan saya, renungan ini selalu dapat menjadi penyalur berkat Yesus Kristus, menemani di kala kesepian, menghibur di kala duka, memberi pengharapan di saat berputus asa, memberi kekuatan di saat lemah, memberi visi pada waktu kehidupan terasa berat. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam setiap akhir tahun, ada kebiasaan kita untuk melakukan evaluasi apa yang kita capai sepanjang tahun. Kalau kita merasa tidak mencapai apa yang kita harapkan, kita tidak puas. Tetapi, seandainya kita dapat juga mencapai apa yang kita harapkan, apakah kita puas? Tidak juga. Kita mengatakan, walaupun ku dapat seperti ini, seharusnya bisa mencapai lebih besar lagi. Tidak puas. Ini bagus, kata pakar manajemen. Sikap puas, katanya, membuat kita menjadi malas, tidak mau memperbaiki diri. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kita hidup dan bergaul dalam lingkungan manusia-manusia yang tidak pernah merasa puas, yang tidak pernah merasa berbahagia dengan hidupnya. Apakah yang pasti terjadi pada waktu kita sampai pada akhir tahun, atau memasuki tahun yang baru? Satu hal yang pasti, usia kita sudah bertambah 1 tahun. Yang pasti, ada perubahan dalam keluarga, tempat kerja, dan lingkungan hidup kita. Perubahan itu boleh jadi tidak begitu terasa dari 1 tahun ke tahun berikutnya. Tetapi, kalau kita bandingkan 5 tahun yang lalu, apalagi 10 tahun yang lalu, banyak sekali perubahan dalam diri kita. Kita tampak lebih tua, anak-anak sudah tambah besar, dulu SD, sekarang SMP, yang SMP sekarang sudah di perguruan tinggi, juga keadaan tempat tinggal di mana kita berada sudah berubah. Apa yang akan terjadi kemudian dalam tahun yang baru ini? Tidak seorang pun dari kita mengetahuinya. Yang pasti, perubahan itu terus terjadi. Bahkan, saya pikir, tahun-tahun mendatang, tempo perubahan itu semakin cepat. Internet, Facebook, Twitter, beberapa tahun lalu terasa asing bagi telinga kita. Sekarang, justru yang menjadi asing adalah orang-orang yang masih buta huruf tentang internet dan pernik-pernik dunia modern tadi. Perubahan cepat selalu menuntut adanya penyesuaian budaya hidup seseorang, dan sering sekali ini tidak nyaman. Akibatnya, pergumulan, penderitaan baru muncul. Orang semakin hidup sendiri-sendiri, individualistik,
egoistik. Mereka mengatakan memikirkan diri sendiri saja repot, apalagi memikirkan orang lain. Nafsu membeli barang semakin bertambah. Iklan-iklan, perabotan, dan aksesoris rumah tangga dan untuk keperluan pribadi semakin mendorong untuk belanja lebih besar dan lebih besar lagi. Dalam perubahan-perubahan besar yang terjadi ini, dalam masyarakat kita, bahkan terjadi di seluruh dunia, bukan tidak mungkin banyak orang akan kehilangan orientasi tentang tujuan hidup. Kemana harus berjalan dalam hidup ini? Apa yang kita butuhkan dalam perubahan cepat seperti ini adalah cara pandang rohani yang memakai kacamata iman, sehingga kita tidak diombang-ambingkan arus perubahan. Dalam Roma 10 ayat 17, Rasul Paulus berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Kristus. Kehidupan orang benar adalah kehidupan dalam iman. Sejarah hidup orang benar adalah sejarah hidup tentang kesaksian iman. Kalau kita membaca sejarah kehidupan Abraham, sejarah itu adalah kumpulan dari kesaksian imannya. Apa yang dimaksud dengan hidup oleh iman? Hidup oleh iman adalah hidup menuruti firman Tuhan, walaupun firman Tuhan itu tidak masuk akal. Ini yang penting. Setiap langkah iman harus ada landasan firman Tuhannya. Jadi landasan untuk melangkah dengan iman bukan perkataan orang lain, bukan juga perkataan orang pintar, bukan perkataan manusia, tetapi semata-mata perintah Tuhan, semata-mata firman Tuhan. Sering terjadi pada waktu kita mengatakan kita mengambil langkah iman, sebenarnya itu bukan langkah iman, tetapi langkah menuruti keinginan hati, akal, pikiran, atau keinginan orang lain. Orang yang hidup oleh iman berani mengambil langkah menuruti firman Tuhan, sekalipun firman Tuhan itu tidak masuk akal. Ada begitu banyak janji-janji firman Tuhan di dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apabila kita hidup melangkah dengan janji-janji itu, kita sudah berjalan dalam iman, kita sudah melangkah dengan iman ke dalam hidup yang berkemenangan, penuh sukacita, damai, dan sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ada hubungan antara iman dan pengharapan. Dalam Ibrani 11 ayat 1 tertulis, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi, ada iman, ada pengharapan. Iman dan pengharapan jalan bergandengan. Kalau tidak ada iman, tidak ada pengharapan. Di samping itu, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi sudah terjadi. Misalnya, bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, bahwa ada sorga dan neraka. Iman menghubungkan dunia jasmani dengan dunia rohani. Tanpa iman, seorang akan hanya hidup dalam dunia jasmani. Tanpa iman, manusia hanya menggunakan akal budi, pikiran, rasio, perasaan, dan emosi. Orang yang punya iman adalah orang yang punya harapan akan hari esok yang lebih baik. Hari ini kita boleh bergumul tentang banyak hal, dari masalah ekonomi keuangan, sampai dengan keluarga, usaha pekerjaan, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Tetapi, ada pengharapan yang bisa membuat kita hidup tetap gembira. Hati kita tetap bersorak-sorai memuji Tuhan. Hidup berpengharapan pada Yesus sungguh merupakan sikap yang membuat kita tetap bersemangat dalam hidup ini. Di samping berkat rohani terbesar, yaitu keselamatan kekal yang kita terima, Yesus juga menjanjikan kehidupan yang diberkati selama kita menggembara di dunia ini. Mari kita lihat betapa penting arti sebuah pengharapan seperti tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Firman Tuhan ini disampaikan melalui Nabi Yeremia kepada orang-orang Israel dalam pembuangan sesudah Yerusalem dihancur leburkan oleh Raja Nebukadnezar dari Babilonia. Dalam 2 Raja-Raja pasal 24 dikatakan, Raja Nebukadnezar membawa raja yang bertahta di Yerusalem bersama pejabat-pejabat, prajurit-prajurit, para ahli, rakyat yang sehat, orang-orang yang berkualitas sebagai tawanan ke negeri Babilonia. Orang Israel menjadi orang buangan di Babilonia, menjadi warga kelas 2 atau bahkan warga kelas 3. Umat Israel dalam pembuangan ini mengalami krisis kehidupan secara total. Kalau tadinya mereka mengalami krisis kepercayaan dari segi iman, sekarang mereka mengalami krisis kehilangan percaya diri. Pembuangan ke Babilonia adalah hukuman Tuhan atas bangsa Israel. Apa akar masalahnya? Bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Bangsa Israel melupakan Tuhan yang telah membawa mereka dari tanah perbudakan di Mesir ke tanah perjanjian. Pada waktu mereka menikmati susu dan madu di tanah yang baru, menikmati anggur yang tidak mereka tanam, mereka melupakan Tuhan, menyembah ilah-ilah lain. Mereka mendirikan kuil, bukit pengorbanan, menyembah dewa-dewa asing. Akibatnya Allah sakit hati dan murka. Nabi Yeremia kemudian melihat dengan mata kepalanya sendiri penghancuran terhadap Yerusalem. Tetapi puji Tuhan, tidak selama-lamanya Tuhan murka. Sesudah ia menjatuhkan hukuman, ia melihat keadaan umatnya. Ia juga menaruh belas kasihan. Dalam keadaan seperti inilah Allah berfirman dalam Yeremia 29 ayat 11 seperti tadi sudah kita baca. Firman Tuhan ini memberi satu harapan baru bagi bangsa yang sedang kehilangan identitas ini. Firman Tuhan memunculkan harapan baru. Ada hari depan yang lebih baik. Hari depan yang dipenuhi sukacita, damai, dan sejahtera. Pada hari ini, firman Tuhan yang sama disampaikan kepada kita. Apabila kita juga selama ini merasa kehidupan kita diliputi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab, masalah-masalah yang tidak terpecahkan, atau barangkali kita menghadapi krisis kehidupan, diliputi pergumulan-pergumulan, maka hari ini Tuhan berbicara kepada kita, sama seperti Ia berbicara kepada bangsa Israel. Selanjutnya, kita akan melihat lebih jauh tentang betapa indah arti pengharapan dari Ratapan 3 ayat 19 sampai dengan 26, Ratapan 3 ayat 19 sampai dengan 26, saya bacakan demikian. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaranku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Tidak disebutkan dalam kitab Ratapan siapa penulisnya. Secara tradisi dianggap penulisnya adalah Nabi Yeremia. Kitab ini ditulisnya sesudah Raja Nebukadnezar menghancurkan kota Yerusalem. Firman Tuhan ini ditujukan bagi bangsa Israel dalam pembuangan yang sedang kehilangan rasa percaya diri. Sebagai orang buangan, mereka kehilangan segala-galanya, kehilangan negeri, harta benda, penghormatan, kemuliaan, dan masa depan. Betapa sakit dan tertekan mereka, ditulis dalam kata-kata tertusuk, ipuh, beracun. Sangat sakit, saudara. Pada waktu segala sesuatu lenyap, ada satu hal yang bisa memulihkan keadaan, memberi semangat untuk bertahan hidup. Apakah itu? Pengharapan, saudara. Apabila seorang masih punya pengharapan, mereka akan mampu bertahan. Betapa sulit pun keadaan yang sedang dihadapi. Apabila masalah bangsa Israel timbul karena mereka menjauh dari Tuhan,
maka jelas solusinya adalah mendekat kembali kepada Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan digambarkan pada ayat 24. Tuhan adalah bagianku. Pada saat hubungan dengan Tuhan dipulihkan, maka harapan tumbuh kembali. Ada 3 kali kata berharap ditulis dalam firman Tuhan yang baru kita baca, yaitu ayat 21, 24, dan 25. Ayat-ayat firman Tuhan ini memberi semangat baru karena harapan yang bertumbuh kembali. Ada harapan untuk masa depan dan ada harapan untuk hari esok. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kalau hari ini banyak hal terjadi tidak sesuai harapan kita, siapa tahu besok muncul hal-hal yang menyenangkan. Hari ini kita menghadapi kesulitan keuangan, seolah tidak ada jalan keluar. Siapa tahu, tidak disangka-sangka, besok ada orang bayar hutang yang kita sendiri hampir-hampir lupa. Walau hari ini kurang menyenangkan, kita tetap bisa bersukacita, karena masih ada hari esok, dan berkat Tuhan baru setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita sudah berbicara tentang iman dan pengharapan, 2 kata yang berhubungan erat. Hidup dalam iman dan pengharapan adalah kunci sukses yang pasti dalam menghadapi masa depan yang berubah cepat ini. Sebelum menutup renungan hari ini, saya ingin berbicara sedikit lagi tentang iman. Saya kira tidak lengkap dan tidak fair apabila saya tidak mengemukakan bahwa hidup dalam iman mengandung resiko. Indah kehidupan tokoh-tokoh Alkitab dan bapak-bapak gereja yang hidup dalam iman. Kehidupan mereka, walau penuh pergumulan dan penderitaan, tetapi semua masalah berakhir dengan sukacita. Ada happy ending. Tetapi di sisi lain, apabila kita renungkan lebih mendalam, hidup dalam iman mengandung risiko atau ancaman bagi kehidupan bahkan nyawa kita. Hidup dalam iman sering sekali mengharuskan kita tampil beda dengan dunia ini. Sering kita tidak bisa mempergunakan hikmat dunia, seperti bagaimana orang lain berbuat, begitu juga kita berbuat. Tidak, seringkali kita harus tampil beda. Kita tidak bisa pakai hikmat dunia. Apa kata orang nanti? Tidak, sering tindakan kita berbeda dengan apa kata orang. Hikmat dunia mengatakan, lakukan apa yang pantas pada pandangan orang. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak berjalan melalui pintu yang lebar dan jalan yang luas. Bukan sesuatu yang luar biasa di dalam pengalaman tokoh-tokoh Alkitab. Nyawa mereka pertaruhkan untuk hidup dalam iman. Daniel dengan tenang memasuki gua singa sebagai bentuk hukuman mati karena ia tidak mau menghentikan kebiasaannya berdoa menyembah Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam perapian yang bernyala-nyala karena mereka tidak mau menyembah patung emas yang dibuat Raja Nebukadnezar. Tokoh iman yang lain, Daud dengan gagah berani, berpakaian seorang gembala, dan dengan tali umban, menghadapi raksasa Goliat yang berpakaian perang dan senjata lengkap. Nabi Yeremia dan Amos dengan berani memberitakan suara pertobatan yang keras kepada bangsa Israel, walau banyak orang tersinggung. Yohanes Pembaptis dengan berani menegur orang akan dosa-dosanya, bahkan juga menegur Raja Herodes dan istrinya, walau Yohanes harus membayar dengan nyawanya sendiri. Mati sebagai martir seperti dialami Yohanes Pembaptis adalah penghormatan terbesar yang boleh diterima oleh seorang pengikut Kristus. Hidup dalam iman, musiknya ngeri-ngeri sedap, kata orang Medan. Tetapi di mana ada iman, di sana ada harapan, betapa buruk pun keadaan yang sedang terjadi. Iman dan harapan, saya katakan tadi, berjalan bergandengan. Iman lahir dan bertumbuh dalam pengenalan dan pengiringan kita bersama Yesus. Pada suatu pagi, sekumpulan orang menyeret seorang perempuan yang tertangkap basah berzina ke hadapan Yesus. Perempuan itu sudah kehilangan pengharapan. Ia tahu dari kata-kata penuh benci yang didengarnya
ia akan dilempari batu sampai mati. Dalam pertemuannya dengan Yesus, ternyata ia tidak saja mendapat anugerah luar biasa, bebas dari tuntutan hukuman mati, dibebaskan tanpa syarat. Tetapi sesudah bertemu Yesus, ia memiliki kembali pengharapan hidup yang sebelumnya telah hilang. Saudara, betapapun besar pergumulan yang sedang kita alami hari ini, jangan menyerah. Pertemuan pribadi kita dengan Yesus adalah satu jaminan pasti bagi pemulihan ekonomi, usaha, pekerjaan, kesehatan, dan keluarga kita. Sediakanlah waktu setia merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan. Tekun beribadah dan berdoa. Percayalah, dari kegelapan hidup dan awan kelabu, dari masalah dan pergumulan, akan terbit cahaya pengharapan yang memampukan kita kembali menjalani hidup ini. Kita memiliki iman bila kita percaya kepada Yesus Kristus bahwa Ia adalah Tuhan, Juru Selamat dan Raja kita. Ia mengingatkan kita akan dosa-dosa kita. Pada waktu kita bertobat, Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati kita. Kita dilahirbarukan menjadi makhluk roh, menjadi anak Allah, menjadi warga kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan keluarga berlimpah-limpah. Bagi saudara yang dijamah oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan, sehingga menyadari dosa, jalan tersesat selama ini, dan saudara ingin sungguh-sungguh bertobat, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, kusadari dosa-dosaku selama ini menjadi beban dalam hidupku. Aku sungguh-sungguh minta ampun atas dosa dan kesalahanku. Kasihani dan pimpin aku dalam perjalanan hidup ke depan ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang menderita suatu penyakit, jamahlah bagian tubuh yang sakit itu, atau pusatkan hati dan pikiran saudara pada penyakit itu, apapun bentuk dan manifestasinya. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, berdasarkan firman-Mu dalam Markus 16 ayat 17 dan 18, dalam pemberitaan Injil ada mujizat termasuk penyembuhan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan. Oleh karena program ini adalah sebuah pekabaran Injil, kasihanilah, sembuhkanlah saudara yang sakit yang sedang mendengarkan siaran ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit, luka jiwa, tidak bisa mengampuni seseorang atau beberapa orang karena perbuatan mereka yang menyakiti hati saudara, bahkan mungkin menimbulkan rasa trauma, saya rindu berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus, lawat saudara yang punya akar pahit, luka jiwa, yang sedang mendengarkan siaran ini. Mereka tidak bisa mencabutnya, tetapi Engkau sanggup dengan kuat kuasa Roh Kudus. Cabutkanlah akar pahit luka jiwa itu Tuhan, sehingga saudara kami dipenuhi kembali oleh perasaan sukacita, damai dan sejahtera. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya, hamba berdoa bagi semua pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada. Berkati dalam kehidupan rumah tangga, usaha pekerjaan, studi dan pelayanan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.